Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita semua dapat berkumpul di tempat ini di Desa Sukamulya dalam kegiatan penyuluhan kesehatan dari kami mahasiswa Universitas Indonesia Maju. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sidik Safatullah. Sekarang sedang di program S1 Sarjana Keperawatan dari Universitas Indonesia Maju. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah bersedia hadir pada kesempatan kali ini dalam kegiatan penyuluhan kesehatan. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan penyuluhan terkait dengan penyakit tidak menular. Salah satunya adalah hipertensi atau darah tinggi pada lansia. Nah, kenapa pada kesempatan kali ini saya melakukan penyuluhan terkait hipertensi atau darah tinggi? Ternyata setelah saya bicara dengan kepala desa di Desa Sukamulya ini, ternyata banyak warganya yang mempunyai darah tinggi, bahkan ada yang komplikasi sampai ke jantung, bahkan ada yang meninggal karena serangan stroke. Untuk itu, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan Bapak Ibu sekalian gambaran tentang bagaimana apa itu hipertensi, kemudian komplikasinya, kemudian penyebabnya, kemudian faktor resiko, bahkan mungkin sampai nanti penata laksanaan atau cara untuk mengatasi hipertensi. Nah, baik Bapak Ibu. Nah, yang selanjutnya, kenapa Bapak Ibu sekalian, mungkin di sini ada yang belum masuk ke fase lansia tetapi juga hadir di sini ya Bapak Ibu sekalian, bahkan saya pun mungkin belum termasuk ke lansia ya Bapak Ibu sekalian, tetapi kenapa kita harus sama-sama tahu tentang hipertensi? Ya karena ternyata tua itu bukan pilihan ya. Tua itu bukan pilihan, tapi kita akan menjadi tua semuanya karena itu adalah proses alamiah dari kehidupan, dari kita mulai bayi, anak-anak, dewasa, kemudian dewasa tua sampai ke lansia, itu tidak bisa dihindari Bapak Ibu sekalian. Makanya penting kita tahu bagaimana atau apa itu hipertensi darah tinggi. Nah, kemudian lansia ya, definisi lansia ini adalah ada yang mengatakan usia 45 sampai 60 tahun atau seseorang yang berusia lebih dari 60 tahun, seseorang yang berusia lebih dari 70 tahun. Ya, jadi lansia itu adalah seseorang yang berusia lebih dari 60 tahun. Ya, jadi kalau Bapak Ibu di sini yang belum kurang dari 60 tahun belum masuk ke lansia, tetapi penting ya kita mengetahui apa itu hipertensi atau darah tinggi. Kemudian apa tadi hipertensi? Hipertensi itu adalah keadaan di mana tensi kita Bapak Ibu sekalian di atas 140/90. Ya, kalau Bapak Ibu pernah ditensi dimanapun, fasilitas kesehatan, klinik, ataupun rumah sakit, tensi Bapak Ibu di atas 140/90, nah itu harus waspada Bapak Ibu. Karena bisa jadi Bapak Ibu termasuk salah satu yang menderita namanya hipertensi atau darah tinggi. Kemudian, nah pembunuh diam-diam. Nah, hipertensi ini juga dikenal sebagai pembunuh diam-diam. Kenapa? Diketahui 9 dari 10 orang yang menderita hipertensi tidak dapat diidentifikasi penyebab penyakitnya. Itulah sebabnya hipertensi dijuluki pembunuh diam-diam atau silent killer ya Bapak Ibu sekalian. Jadi hipertensi ini eh, tidak diketahui penyebabnya, belum diketahui penyebabnya sehingga dijuluki dengan silent killer. Ya makanya kita mesti waspada nih Bapak Ibu, jangan-jangan kita sudah termasuk ke dalam orang yang menderita hipertensi. Resiko apa saja sih Bapak Ibu sekalian yang bisa menyebabkan hipertensi? Pertama, keturunan. Nih jika ada Bapak Ibu sekalian di sini yang mungkin orang tuanya, kakek neneknya yang
menderita hipertensi. Nah, itu adalah sebagai faktor risiko. Bisa jadi kemungkinan Bapak Ibu juga akan terkena hipertensi. Kemudian yang kedua, umur. Ya, sekarang kita bicara lansia. Semakin tua, resiko hipertensi semakin tinggi. Makanya kita penting ya Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita tahu bagaimana sih cara mencegah, atau kalau sudah terdiagnosa hipertensi, bagaimana cara menangani hipertensi itu sendiri. Kemudian selanjutnya, asupan makanan tinggi garam. Ya, faktor resiko ya Bapak Ibu, senang ya di sini makanan yang asin-asin. Saya juga senang Bapak Ibu makanan yang asin. Nah, mulai sekarang sudah mulai harus dihindari ya Bapak Ibu, atau sudah mulai dikurangi asupan makanan yang mengandung tinggi garam. Nah, kemudian yang selanjutnya, obesitas ya Bapak Ibu sekalian. Obesitas juga ini salah satu faktor resiko dari hipertensi ya Bapak Ibu sekalian. Obesitas, jadi yang gemuk-gemuk, gendut-gendut nih mulai dikurangi asupan kalorinya, asupan makanannya, biar tidak obesitas. Kemudian yang selanjutnya, stres nih Bapak Ibu sekalian, udah mulai bisa mengalihkan stres ya. Jangan sering-sering stres. Stres itu hal yang normal ya Bapak Ibu sekalian, kita pasti mengalami stres, tapi yang paling penting bagaimana kita bisa mengendalikan stres itu sendiri, sehingga stres itu tidak berkelanjutan, dan kita bisa terhindar dari yang namanya hipertensi. Kemudian yang selanjutnya, merokok dan minum alkohol ya. Bapak Ibu sekalian, di sini ada yang masih merokok ya, Bapak masih merokok. Nah, kalau masih merokok, ya Bapak Ibu sekalian, dari mulai sekarang sudah mulai berhenti ya, tidak merokok lagi. Ya Bapak Ibu sekalian, stop merokok dari mulai sekarang, karena Bapak Ibu sekarang sudah tahu ternyata salah satu faktor resiko dari darah tinggi atau hipertensi itu adalah merokok. Kemudian minum alkohol. Saya meyakini Bapak Ibu sekalian di sini tidak ada yang suka konsumsi alkohol, karena ya mayoritas kita di sini eh, agama Muslim ya, yang memang melarang secara agama terkait meminum alkohol. Kemudian makanan tinggi lemak dan kolesterol. Nah, Bapak Ibu sekalian ya, kita semua senang nih kalau ada makanan tuh yang lemaknya tinggi, yang atau kolesterolnya tinggi, itu kita senang. Begitupun saya Bapak Ibu sekalian, saya juga senang konsumsi lemak atau makanan-makanan yang mengandung tinggi kolesterol. Ya, jadi mulai sekarang Bapak Ibu sekalian sudah harus mulai menghindari ini makanan-makanan yang mengandung lemak atau kolesterol. Kemudian yang selanjutnya, kurang olahraga. Nah, ini Bapak Ibu juga penting ya. Olahraga nih Bapak Ibu, mulai sekarang yang nggak biasa olahraga, yang belum terbiasa olahraga, mulai membiasakan untuk olahraga ya. Karena ternyata kurang olahraga itu bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya hipertensi. Kemudian yang selanjutnya, nah ini ya Bapak Ibu sekalian, ini tadi yang saya jelaskan, merokok udah mulai dihindari, stop merokok. Nih obesitas, ya nih badannya yang gede-gede, yang gemuk-gemuk, nih udah mulai kurangi asupan makanannya ya, supaya tidak obesitas. Tadi yo makanannya yang kolesterol tinggi, yang berlemak tinggi, nah itu harus mulai dihindari ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian tadi stres ya, stres juga salah satu penyebab dari hipertensi, faktor resiko dari hipertensi. Jadi sudah mulai harus dihindari nih terkait stres. Nah, apa saja sih gejala Bapak Ibu sekalian dari penyakit hipertensi? Pertama, keluhannya pusing, sakit kepala. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ada keluhan pusing, sakit kepala, itu bisa jadi dari Bapak Ibu mengalami tanda gejala dari hipertensi. Kemudian mata kabur. Nih, kalau pandangan Bapak Ibu kadang-kadang sudah nggak jelas nih, mungkin lihat tetangga, lihat orang lewat tuh nggak jelas mukanya tuh ada, tapi nggak jelas itu siapa. Nah, itu juga bisa jadi salah satu penyebab dari hipertensi. Kemudian rasa berat pada tengkuk nih, tengkuknya Bapak Ibu sering rasa sering ngeluh berat nih, bisa jadi itu adalah salah satu penyebab atau gejala dari hipertensi. Kemudian pendarahan tiba-tiba dari hidung. Nah, ini kalau pendarahan itu kalau misalnya kita kenal mungkin dengan mimisan ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan sedang aktivitas nih agak berat, Bapak Ibu tiba-tiba mimisan. Nah, itu bisa jadi Bapak Ibu mengalami yang gejala dari hipertensi. Kemudian nyeri dada. Nah, Bapak Ibu sedang nyeri dada nih, bisa jadi itu salah satu gejala Bapak Ibu dari hipertensi. Kenapa? Karena salah satu faktor resiko hipertensi adalah sakit jantung. Jantung itu posisinya ada di dada, ya dada sebelah kiri Bapak Ibu. Jadi kalau sering mengalami nyeri dada,
bisa jadi memang bermasalah jantungnya, penyebabnya salah satunya adalah dari hipertensi. Kemudian komplikasi hipertensi nih, Bapak Ibu sekalian, apa saja sih komplikasi dari hipertensi? Pertama, kalau di kepala kita atau di otak kita namanya stroke, Bapak Ibu. Tadi saya sudah sampaikan ternyata ada beberapa warga yang meninggal di sini ya dengan gejala atau sakit stroke. Nah, itu adalah salah satu komplikasi dari hipertensi. Kemudian serangan jantung. Tadi saya sudah jelaskan, Bapak Ibu sering nyeri dada, bisa jadi Bapak Ibu bermasalah dengan jantungnya atau terjadi serangan jantung yang bisa menyebabkan fatal atau kematian. Kemudian gagal ginjal. Ya, juga ini salah satu dari komplikasi hipertensi ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian kehilangan penglihatan, tadi penglihatannya jadi kabur, gak jelas. Nah, itu juga salah satu dari hipertensi. Kemudian kerusakan pembuluh darah ya. Jadi Bapak Ibu, kenapa kita pentingnya mengenal tahu tentang hipertensi pada keadaan kita saat ini lansia atau mau lansia menuju lansia, karena ternyata komplikasinya sangat banyak, sangat berat. Bahkan yang terburuk adalah kematian atau kecacatan organ vital tubuh kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita penting nih mengetahui apa sih itu hipertensi penyebabnya dan cara mengetahuinya. Kemudian yang selanjutnya, nah ini cara menurunkan hipertensi apa sih Bapak Ibu? Pertama, merubah gaya hidup, kemudian minum obat. Ya, bagaimana cara merubah gaya hidup Bapak Ibu sekalian? Nah, ini pola hidup, mengatur pola makan Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi selain jumlah makanannya, selain apa namanya, selain berapa kali ibu mau makan, tapi jenis makanannya dibanyakin. Sekarang Bapak Ibu sudah lansia, bahkan menuju lansia, atau ada yang sudah lansia. Nah, ini konsumsi sayur, sayuran, konsumsi buah, buahan. Jadi dibanyakin makan buah dan sayur. Kalau sayur di lingkungan Bapak Ibu ini masih banyak ya untuk buah dan sayur. Nah, itu bisa dimanfaatkan sama Bapak Ibu sekalian. Bisa konsumsi sayur dan buah setiap hari. Kemudian mengurangi asupan garam. Nah, tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu sekalian, kita semua di sini, bahkan saya sendiri senang nih makanan yang garam yang asin-asin gitu ya, yang mengandung garam yang banyak. Atau apalagi ikan asin nih, wah seneng banget kalau udah makan ikan asin, makannya jadi lahap, jadi banyak. Saya juga seperti itu, tapi kita sudah mulai sadar nih bahwa ternyata kita akan menuju lansia, bahkan kita sudah lansia, bahwa kita harus sudah mengurangi asupan garam. Kemudian olahraga teratur. Nah, Bapak Ibu penting ya, olahraga teratur ya. Jadi kalau yang belum terbiasa olahraga, Ibu Bapak Ibu bisa memanfaatkan yang lingkungannya, lingkungan tempat tinggalnya untuk berolahraga secara rutin ya. Olahraga apa saja yang sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu. Kemudian hindari stres ya Bapak Ibu sekalian, hindari stres. Tadi ya, hindari stres. Kita tidak bisa terhindar dari yang namanya masalah, tapi yang paling penting bagaimana masalah itu tidak menyebabkan stres terhadap kita, bagaimana kita bisa mencegah supaya tidak terjadi stres. Nah, ini penting ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita semua harus bahagia, harus happy, apalagi kita akan memasuki lansia, bahkan sudah ada yang lansia. Kemudian hindari alkohol dan rokok. Ya, tadi pentingnya menghindari rokok. Yang sekarang Bapak Ibu masih merokok. Ada bapak-bapak nih masih merokok, sudah lansia bahkan masuk. Nah, ini resikonya sangat tinggi untuk hipertensi. Ya, jadi mulai sekarang Bapak Ibu sudah tahu, hindari merokok. Ya, seperti itu. Kemudian mengatur keseimbangan antara kerja, istirahat, dan rekreasi. Nih, jadi Bapak Ibu nih yang sekarang masih bekerja, ya juga harus mulai bisa mengatur, nggak harus kerja terus-terusan, tapi juga dicukupkan untuk istirahatnya. Kemudian juga penting nih Bapak Ibu sekalian, kita rekreasi, ya rekreasi untuk apa? Untuk supaya kita bahagia, kemudian supaya kita bahagia, kita Bapak Ibu senang, kemudian juga terhindar dari stres Bapak Ibu sekalian ya. Jadi penting rekreasi nih, meskipun ada yang bilang oh kita udah tua sih ngapain rekreasi. Nah, itu ya, itu adalah mindset atau pemikiran yang salah. Penting Bapak Ibu, sebenarnya udah tua, apalagi sudah tua, kita banyak
resiko yang akan terjadi kepada kita, resiko penyakit, kita harus happy, harus bahagia ya Bapak Ibu dengan cara apa? Rekreasi. Kemudian, nah ini olahraga rutin ya seperti senam aerobik, jalan santai atau jalan cepat selama 30 sampai 45 menit sebanyak 3 sampai 4 kali dalam seminggu. Nah, ini juga Bapak Ibu sekalian mulai dirutinkan sekarang nih yang nggak biasa olahraga. Yang nggak usah lama-lama, kita 30 sampai 45 menit jalan santai di dekat rumah, keliling komplek mungkin Bapak Ibu sekalian. Nah, itu bisa dilakukan sama Bapak Ibu. Ya, biar apa? Biar mengurangi resiko hipertensi. Kemudian yang selanjutnya dengan obat-obatan. Ada kalau Bapak Ibu sudah pernah terdiagnosa atau sekarang masih didiagnosa sama dokternya mempunyai hipertensi ya. Hipertensi itu karena tidak bisa disembuhkan, obat itu hanya sifatnya mengontrol Bapak Ibu sekalian. Jadi mesti penting untuk minum obat rutin. Ya, jadi nanti Bapak Ibu kalau sudah didiagnosa hipertensi, Bapak Ibu akan minum obat seumur hidup ya. Jadi daripada nih Bapak Ibu sekarang nanti terkena hipertensi harus minum obat seumur hidup, ini dari sekarang Bapak Ibu sudah menghindari faktor resiko terhadap darah tinggi. Tapi kalau misalkan sekarang sudah ada yang didiagnosa hipertensi, nah ini tadi tadi ya cara mengatasinya, kemudian minum obat yang rutin itu penting. Kemudian jika tidak minum obat teratur, maka tekanan darah akan tinggi kembali. Ya Bapak Ibu sekalian, jadi pentingnya minum obat itu adalah supaya tekanan darahnya terkontrol stabil terus menerus. Karena kalau misalkan tidak terkontrol tekanan darahnya tinggi, faktor resikonya tadi bisa stroke, bisa jantung dan lain-lain. Ya Bapak Ibu sekalian. Nah, sekian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami, dicerna oleh Bapak Ibu sekalian, dan Bapak Ibu sekalian kita semua terhindar dari yang namanya hipertensi. Kemudian yang sudah terdiagnosa hipertensi, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa terkontrol hipertensinya, bisa sehat sampai Bapak Ibu lansia ya. Jadi kita mesti harus waspada, kita akan menuju lansia, bahkan kita sudah lansia, sehingga ketika lansia kita tidak lagi eh, bergelut dengan yang namanya hipertensi. Kita terhindar dengan beberapa penyakit yang beresiko terhadap lansia, salah satunya adalah hipertensi. Sekian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya dalam kegiatan penyuluhan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.